Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ma'fiatun selaku dosen psikologi perkembangan peserta didik yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 11 untuk memaparkan materi pada kali ini. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama ada Mbak Mega Rizky Azizah, yang kedua ada Mbak Atika Zami Fauzia, yang ketiga ada Munasirah, yang keempat saya sendiri Nurul Jannah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai abnormalitas perkembangan. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu abnormalitas, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu normal dan abnormal. Normal adalah keadaan sehat, tidak patologis, atau tidak dalam keadaan sakit dalam hal fungsi keseluruhan. Sedangkan abnormal adalah menyimpang dari yang normal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu normal dan abnormal, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu perilaku abnormal atau biasa disebut dengan abnormalitas. Maramis mendefinisikan perilaku normal adalah perilaku yang adekuat, serasi, dan tepat yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku abnormal atau abnormalitas adalah sikap hidup yang tidak sesuai dengan pola kelompok masyarakat atau menyimpang dari mayoritas. Bisa dibedakan ya perbedaannya. Dan di dalam abnormalitas itu sendiri terdapat ilmu yang disebut dengan abnormal psikologi. Menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa psikologi abnormal adalah ilmu jiwa yang mempelajari tingkah atau perilaku yang maladaptif atau abnormalitas. Dan Singgih Dirga Gunarsa juga mendefinisikan psikologi abnormal atau biasa juga disebut dengan psikopatologi sebagai lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria abnormalitas. Kriteria abnormalitas di sini ada beberapa kriteria, ada 4 kriteria. Yang pertama itu penyimpangan dari norma statistik, yang kedua ada penyimpangan dari norma-norma sosial, yang ketiga ada gejala tekanan batin, yang keempat ada ketidakmatangan. Yang pertama, penyimpangan dari norma statistik. Abnormal adalah setiap hal yang tidak lazim atau secara harfiah yang menyimpang dari norma. Dan dalam hal ini secara statistik maksudnya adalah suatu gejala yang dinyatakan abnormalitas jika menyimpang dari mayoritas atau kebanyakan orang. Yang kedua, ada penyimpangan dari norma-norma sosial. Nah, menurut kriteria ini, abnormal diartikan sebagai nonkonformitas, yaitu sifat tidak patuh dengan norma sosial, dan inilah yang disebut dengan relativisme budaya, bahwa apa saja yang umum adalah normal. Kendati tidak selalu sependapat, namun patokan semacam ini sering berlaku di masyarakat. Nah, patokan ini didasarkan pada dua pengandaian yang patut diragukan kebenarannya. Yang pertama itu ada apa yang dinilai tinggi dan dilakukan oleh masyarakat selalu baik dan benar. Yang kedua, bahwa perbuatan individu yang sejalan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku selalu menunjang kepentingan individu itu sendiri maupun kepentingan kelompok atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pada kriteria ini, setiap individu di masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada. Nah, bila individu tersebut menyimpang, dapat dikatakan individu tersebut abnormal. Yang ketiga, ada gejala tekanan batin. Abnormalitas dipandang sebagai perasaan cemas, depresi, atau sedih, atau perasaan bersalah yang melanda. Namun ini juga bukan patokannya baik untuk membedakan perilaku normal dan abnormal. Tekanan batin yang kronik seperti tidak berkesudahan, seperti sedih yang tidak berkesudahan, mungkin merupakan
indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, sebaliknya sangat normal bila merasa sedih atau tekanan manakala mengalami musibah, kekecewaan, ataupun ketidakadilan. Nah, yang keempat ada ketidakmatangan. Menurut kriteria ini, seseorang dinyatakan normal jika jiwanya telah menunjukkan kematangan pribadi, yaitu berperilaku sesuai dengan tingkat perilakunya, dan seseorang dinyatakan abnormal bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya atau tidak sesuai dengan situasinya. Nah, materi dari saya cukup. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mega Rizky Azizah. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab perilaku abnormal menurut tahap fungsinya. Penyebab yang pertama yaitu penyebab primer atau primary cause. Penyebab primer adalah kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan muncul. Kondisi yang harus dipenuhi agar suatu gangguan dapat muncul. Meskipun dalam kenyataannya gangguan tersebut tidak atau belum muncul. Contohnya dalam bidang psikologi adalah kecemasan yang terjadi ketika seorang anak masih kecil. Ini merupakan penyebab primer yang harus ada untuk terjadinya suatu gangguan jiwa atau penyimpangan perilaku. Penyebab yang kedua yaitu penyebab yang menyiapkan atau predisposing cause. Keadaan sebelum munculnya suatu gangguan yang merintis kemungkinan terjadinya suatu gangguan di masa yang akan datang. Misalnya sifat tertutup dapat merupakan predisposisi gangguan perilaku menghindar dari kemudian hari, kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadi gangguan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu di masa datang. Misalnya, anak yang ditolak oleh orang tuanya mungkin menjadi lebih rentan dengan ketekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki dasar rasa aman dan nyaman yang lebih baik. Penyebab yang ketiga yaitu penyebab pencetus atau precipitating cause. Peristiwa yang sebenarnya tidak terlalu parah namun seolah-olah merupakan sebab timbulnya perilaku abnormal. Misalnya, seorang anak kecil yang sedang lama memendam frustasi setelah terjadinya suatu peristiwa sepele mengalami gangguan jiwa. Adapun seorang wanita yang terganggu sudah mengalami kekecewaan ditinggal oleh kekasihnya. Contoh yang lain, seorang pria setengah baya yang menjadi terganggu karena kecewa berat sudah bisnisnya bangkrut. Yang keempat, penyebab yang menguatkan atau reinforcing cause. Kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperteguh tingkah laku adaptif yang sudah terjadi. Misalnya, perhatian yang berlebihan pada seorang gadis yang sedang sakit justru dapat menyebabkan yang bersangkutan kurang bertanggung jawab atas dirinya dan menunda kesembuhannya. Yang kelima, sirkulasi faktor-faktor penyebab. Dalam kenyataan, suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab tunggal. Serangkaian faktor penyebab yang kompleks bukan sebagai hubungan sebab akibat sederhana, melainkan saling mempengaruhi sebagai lingkaran, sering menjadi sumber penyebab sebagai abnormalitas. Misalnya, sepasang suami istri menjalani konseling untuk mengatasi problem dalam perkawinan mereka. Sang suami menuduh istri senang berfoya-foya, sedangkan sang suami hanya asik dengan dirinya sendiri. Menurut versi sang istri, dia jengkel karena suaminya suka berfoya-foya dengan temannya. Jadi tidak ada lagi kejelasan mana sebab mana akibat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muna. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal dan juga jenis-jenis perilaku abnormal. Yang pertama itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal, yaitu ada faktor biologis, psikologis, dan faktor sosiokultural. Untuk yang pertama itu faktor biologis.
Faktor biologis adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelainan gen, kurang gizi, dan penyakit lainnya. Pengaruh-pengaruh faktor biologis lazimnya bersifat menyeluruh, artinya mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku. Kemudian untuk faktor psikologis itu ada trauma di masa kanak-kanak, deprivasi parental, hubungan orang tua anak yang patogenik, struktur keluarga yang patogenik, dan juga yang terakhir adalah stres berat. Kemudian untuk faktor sosiokultural sendiri itu keadaan objektif dalam masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat berakibat menimbulkan tekanan dalam individu dan selanjutnya melahirkan berbagai bentuk gangguan seperti suasana perang dan suasana kehidupan yang diliputi oleh kekerasan, terpaksa menjalani peran sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan seperti menjadi tentara yang dalam peperangan harus membunuh, dan yang terakhir itu menjadi korban prasangka dan diskriminasi berdasarkan penggolongan tertentu seperti berdasarkan agama, ras, suku, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis-jenis perilaku abnormalitas, yaitu ada gangguan kecemasan, gangguan afektif, dan juga gangguan kepribadian. Untuk yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Untuk pengertian kecemasan sendiri itu adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan dan pertentangan batin. Kemudian gangguan kecemasan mencakup sekelompok gangguan di mana rasa cemas merupakan gejala utama atau kecemasan merata dan gangguan panik atau kecemasan dialami bila individu berupaya mengendalikan perilaku maladaptif tertentunya. Kemudian untuk gangguan afektif. Gangguan afektif adalah gangguan pada afeksi atau suasana hati. Orang yang terganggu ini dapat mengalami depresi atau girang tidak wajar yang parah atau dapat berganti-ganti antara saat-saat depresi atau girang tidak wajar yang parah dan dapat berganti-ganti saat depresi atau panik. Perubahan suasana hati semacam ini mungkin saja sangat parah sehingga individu tersebut perlu di rumah sakitkan. Yang terakhir yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan pola perilaku maladaptif yang sudah kuno. Gangguan kepribadian merupakan cara-cara yang tidak dewasa atau tidak wajar dalam mengatasi stres atau memecahkan masalah. Dari saya cukup sekian. Kemudian untuk penyembuhan perilaku abnormal akan disampaikan oleh Mbak Atika. Terima kasih. Okay, thank you for the time that given to me. Here I'll explain about penyembuhan perilaku abnormal. Pendekatan biologis dalam penyembuhan perilaku abnormal berpendapat bahwa gangguan mental seperti penyakit fisik disebabkan oleh disfungsi biokimiawi atau fisiologis otak. Terapi fisiologis dalam upaya penyembuhan perilaku abnormal meliputi kemoterapi, elektrokonvulsif, dan juga prosedur pembedahan. Oke, yang pertama adalah kemoterapi. Dalam kamus J.P. Chaplin diartikan sebagai penggunaan obat bius dalam penyembuhan gangguan atau penyakit-penyakit mental. Nah, penemuan obat-obatan ini itu ditemukan pada awal tahun 1950-an. Yaitu ditemukannya obat yang menghilangkan sebagian gejala skizofrenia. Kemudian beberapa tahun ditemukan lagi obat yang dapat meredakan depresi dan juga sejumlah obat-obatan yang dikembangkan untuk menyembuhkan kecemasan. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan anxiety attack untuk untuk meredakan kecemasan mereka dan untuk menahan mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Mereka dengan cara kemoterapi ini mereka nanti harus mengonsumsi obat penenang supaya mereka bisa lebih tenang. Oke, yang selanjutnya ada terapi elektrokonvulsif. Nah, terapi ini dijelaskan oleh psikiater asal Italia Ugo Carlet pada tahun 1939. Pada terapi ini dikenal elektroskoterapi, yaitu adanya penggunaan arus listrik kecil yang dialirkan ke otak untuk menghasilkan kejang yang mirip dengan kejang epileptik.
pada saat ini ECT ini itu diberikan pada pasien yang mengalami depresi yang cukup parah, di mana pasien tidak merespon pada terapi otak. Ya, jadi bagi pasien yang sudah tidak bisa untuk disembuhkan atau diatasi dengan kemoterapi, itu harus disembuhkan dengan terapi elektrokonvulsif ini. Biasanya pasien-pasien yang sudah cukup parah. Dan yang terakhir ada psychosurgery. Nah, pada terapi ini, tindakan yang dilakukan adalah adanya pemotongan serabut saraf dengan penyinaran ultrasonik. Psychosurgery merupakan metode yang digunakan untuk pasien yang menunjukkan tingkah laku abnormal. Di antaranya pasien yang mengalami gangguan emosi yang berat dan juga kerusakan pada bagian otaknya. Nah, pada pasien yang mengalami gangguan berat seperti ini, pembedahannya itu akan dilakukan terhadap serabut yang menghubungkan frontal lobe dengan sistem limbik atau dengan area hipotalamus tertentu. Nah, terapi ini digunakan untuk mengurangi simptom psikotis seperti disorganisasi proses pikiran, gangguan emosionalitas, dan juga disorientasi waktu, ruang, dan lingkungan, serta halusinasi dan juga delusi. Jadi pasien yang sudah cukup parah yang tidak bisa diatasi dengan kemoterapi maupun terapi elektrokonvulsif, yaitu harus dilakukan psikosurgery atau pemotongan serabut saraf, seperti itu. Oke, yang terakhir saya mau menjelaskan tentang salah satu contoh dari abnormalitas perkembangan. Di sini ada autisme. Kata autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendiri, yang ditunjukkan pada seseorang yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri. Autis adalah gangguan perkembangan pervasif yang ditandai oleh adanya abnormal yang muncul sebelum usia 3 tahun. Dengan ciri fungsi yang abnormal dalam 3 bidang, yaitu kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan juga interaksi. Mereka tidak mampu mengekspresikan perasaan ataupun keinginannya, yang mengakibatkan perilaku dan hubungannya dengan orang tuanya itu terganggu. Kemudian gejala-gejala dari autis, yang pertama ada terjadi gangguan komunikasi verbal maupun nonverbal seperti terlambat bicara, sering meniru, sering menarik tangan orang di dekatnya agar melakukan sesuatu untuknya. Yang kedua, terjadi gangguan interaksi sosial seperti menghindari tatapan mata orang lain, lebih asyik bermain sendiri, dan juga menolak jika dipeluk. Yang ketiga, ada gangguan pada perilaku yang berlebihan atau eksesif. Misalnya, tidak bisa diam dan juga mengulang-ulang gerakan tertentu, atau gangguan perilaku kekurangan atau deficient, misalnya diam dengan tatapan mata kosong, bermain secara monoton. Yang keempat, terjadi gangguan emosi, yakni tidak ada atau kurangnya empati, tertawa-tawa, menangis, atau marah-marah sendiri, dan juga sering mengamuk. Dan yang terakhir, terjadi gangguan persepsi sensoris, seperti suka mencium-cium atau menjilat-menjilat benda-benda di sekitarnya, dan juga tidak bisa mendengar suara keras dan tidak mau diraba, ya seperti itu. Okay, that's all our material today. So for the next is the references that we use in our material. So if you can see in your screen, those are the references. And then if you have any question, you can write down in our WhatsApp group, and then we will answer it. So thank you for your attention. See you.